Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Hasan, ya, benar, namanya bagus sekali. Semoga Allah meridhai kita semua, para kiai, para ajengan, para ustadz. Mohon izin saya duduk lebih tinggi. Jamaah yang saya cintai, saya sayangi, siang-siang begini seharusnya liburan ngaji, ya. Seharusnya liburan ngaji. Justru liburan sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiburan yang sebenarnya adalah menyebut nama sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiburan tertinggi ketika mengisahkan kisah-kisah sang terkasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada lagi hiburan yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad, pantaskah kita disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Kalau kita terhibur ke Lembang, Lembang itu tercipta karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terhibur karena gedung-gedung mal-mal yang megah, semua itu tercipta karena pancaran Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada majelis menceritakan tentang sang Rasul, sang sumber cahaya. Ada tempat hanya pancarannya, antum pilih yang mana? Majelis yang menceritakan, yang membawa kita kembali kepada sang sumber cahaya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ingin satu tempat diberkahi, jauh dari bala, jangan jauh-jauh dari salawat kepada Nabi, mengkisahkan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada satu tempat disalawatkan melainkan tempat itu berbahagianya bukan main. Maka bahagianya diri ini hanya dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna syair-syair ulama-ulama wali-wali Allah. Kullul qulub ilal habibi tamil. Semua hati cenderung kepada kekasihnya. Jika disebut namanya, mata berlinang, dada kita bergemuruh, jantung kita berdesir menyebut sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tempatnya sempit-sempit, tapi terasa lapang dengan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada yang disebut rumah sempit, yang ada hanya dadamu yang sempit, karena tidak ada nama Nabi Muhammad di dalamnya. Nabi Muhammad betul rumahnya banyak, tapi kecil-kecil, karena cukup satu kamar dengan istrinya. Tapi beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku itulah surgaku. Maka disebutlah antara mimbar dengan kamar Rasulullah dengan taman surga, surganya di dalam kamar beliau. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah tidak pernah keluar dari rumah, tidak pernah pindah ke rumah ayahnya setelah Rasulullah wafat. Dia tinggal di samping kubur Rasulullah. Itulah Sayyidah Kuburiyin pertama. Itulah pemimpin kuburiyun pertama, Sayyidatuna Aisyah. Dia tidur dengan kubur, dia peluk kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya menyentuh kubur itu musyrik, maka ibunda kita Aisyah adalah orang yang paling musyrik. Tentu tuduhan itu tidak benar. Sayyidah Aisyah kalau masuk ke kamarnya yang ada kuburan baginda Rasul, lepas hijabnya, lepas cadarnya, karena suaminya sendiri, suami sampai akhirat. Inilah beda suami istri yang hanya menikah secara jasad. Mati suaminya, maka sang istri bukanlah istri dia lagi. Jika dia ziarah, nggak boleh nggak pakai hijab, harus pakai hijab, karena itu bukan suaminya lagi. Kalau dia mimpi bertemu suaminya di alam mimpi, itu bukan suaminya lagi. Dia sudah bukan suaminya lagi, kecuali suaminya itu adalah suami ruh yang akan dibawa sampai akhirat.
Itulah Sayyidah Aisyah. Beliau berlaku pernikahannya sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Maka beliau copot kalau masuk ke kamarnya, sallallahu alaihi wasallam. Meninggal ayahandanya minta izin ke anaknya sendiri. Wahai putriku, izinkan ayahmu yang sudah tua ini bersama dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati pun Abu Bakar meminta berkubur dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Umar pun minta izin, wahai ibunda kami, orang-orang yang beriman. Ibunya adalah Aisyah, istri-istrinya Nabi, Hafsah, Ummu Salamah. Izinkan aku berkubur dekat kekasihku dan sahabatku, kekasihku Muhammad, sahabatku Abu Bakar, tuanku Abu Bakar. Akhirnya Aisyah istikharah minta izin kepada Rasulullah. Berarti Sayyidah Aisyah ini memang rohaninya terhubung selalu kepada Rasulullah. Beliaulah kuncennya zaman itu. Orang kalau ingin ziarah kepada Nabi mesti datang dulu kepada Aisyah. Maka tidak semua orang bisa datang masuk sembarangan ke kuburan Rasulullah SAW. Kuncennya Sayyidah Aisyah. Inilah sunnahnya, ada kuncen, ya. Sekelas Sayyiduna Umar minta izin kepada Sayyidah Aisyah. Akhirnya Aisyah mendapatkan isyarat boleh. Di saat itulah dia tidak lagi tinggal di kuburan. Maka kubur itu cuma fisik, ruhnya masih ada. Kenapa beliau tidak lagi di sana? Karena Umar bukanlah mahram beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernikahan ruhani, pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Awalnya diuji, Sayyidah Aisyah dipenuhi rasa cemburu yang bukan main, ingin Rasulullah selalu bersamanya. Maka beliau adalah konspirasi antara istri-istri, sehingga Rasulullah pun kemudian makan hati, betul makan hati. Karena Rasulullah makan hati, Allah mulai kemudian menegur Aisyah. Turunlah surat At-Tahrim. Di ayat ke-6-nya diancam di situ. Inilah proses naik makom manazilnya Sayyidah Aisyah. Dari cinta